Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan pinus, hiduplah seorang gadis muda bernama Nisa. Nisa berusia 20 tahun. Ia dikenal sebagai gadis yang sopan, rajin, dan penuh kasih. Sejak kecil, Nisa sudah terbiasa hidup sederhana bersama neneknya setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Suatu hari, saat sedang membantu neneknya di ladang, datanglah seorang wanita kaya dari kota bernama Bu Liana yang sedang mencari pengasuh untuk anak perempuannya yang berusia 6 tahun, yaitu Naila. Bu Liana terlihat letih dan tampak menyembunyikan duka. Ia bilang bahwa suaminya telah meninggal dan ia harus keluar negeri untuk mengurus bisnis mendadak selama beberapa bulan. Karena mendesak, Bu Liana akhirnya memutuskan untuk mempercayakan Naila kepada Nisa. Setelah mendengar banyak cerita baik tentangnya dari warga desa, Nisa awalnya ragu. Tapi karena ingin membantu neneknya yang sakit-sakitan dan ingin menyekolahkan adiknya, ia menerima tawaran tersebut. Ia pun pindah ke rumah mewah milik Bu Liana yang terletak di pinggir kota. Hari-hari berlalu. Nisa mengasuh Naila dengan penuh kasih sayang. Mereka cepat akrab, seperti ibu dan anak. Naila yang dulunya pendiam, perlahan jadi ceria kembali. Bahkan, asisten rumah tangga di rumah itu sering berkata, "Kamu tuh kayak bidadari yang dikirim Tuhan buat anak itu, Nis." Namun tidak semua orang senang dengan kehadiran Nisa. Ada seseorang bibi jauh dari keluarga Naila yang bernama Tante Rini. Ia sering datang untuk mengurus warisan keluarga dan tampak tidak suka pada Nisa. Ia sering memandangi Nisa dengan tatapan tajam dan berkata, Gadis desa macam apa kau? Jangan terlalu nyaman di rumah ini. Kamu bukan siapa-siapa." Nisa hanya diam dan sabar. Ia tak pernah melawan. Suatu hari, Naila jatuh sakit parah. Nisa panik dan dengan sigap membawanya ke rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan seorang dokter muda bernama Dr. Arga yang tampak memperhatikan Nisa secara khusus. Ia bahkan menanyakan asal-usul Nisa. "Apa nama lengkapmu?" tanya Dr. Arga suatu hari sambil menatap mata Nisa. "Nisa, Dok. Cuma Nisa. Saya nggak pernah tahu nama ayah kandung saya," jawab Nisa dengan suara lirih. Perkataan itu membuat Dr. Arga semakin penasaran. Ia mulai menyelidiki wajah Nisa dan mengingatnya pada seseorang dari masa lalu yang telah hilang secara misterius. Beberapa minggu kemudian, Bu Liana akhirnya kembali dari luar negeri. Tapi kali ini ia membawa berita mengejutkan. Ia tidak hanya kembali untuk mengambil Naila, tapi juga membawa seorang pengacara dan menyampaikan kabar kepada seluruh keluarga bahwa Naila akan menjadi satu-satunya pewaris harta mendiang suaminya, bukan siapa-siapa lagi. Tante Rini marah besar. Ia menuduh Bu Liana telah dipengaruhi oleh Nisa. Dalam kemarahannya, ia menyerang Nisa dan menyuruhnya pergi. Namun di tengah kekacauan itu, tiba-tiba Dr. Arga datang membawa dokumen penting hasil tes DNA yang diam-diam ia lakukan. Dengan suara bergetar, Dr. Arga berkata, "Semua harus tahu, Nisa bukan gadis desa biasa. Berdasarkan hasil tes DNA dan catatan lama rumah sakit, Nisa adalah anak kandung dari mendiang suami Bu Liana dari hubungan sebelum menikah." Semua pun terdiam. Ruangan menjadi sunyi. Bu Liana jatuh terduduk, menangis terisak. Itu tidak mungkin. Suamiku pernah bilang
Dia kehilangan anaknya dulu, waktu bayi, karena diculik. Dan itu aku, Bu, kata Nisa dengan mata berkaca-kaca. Aku gak pernah tahu siapa ayahku, tapi sekarang semuanya jelas. Ternyata Nisa adalah anak dari mendiang suami Bu Liana, yang dulu diculik dari rumah sakit saat masih bayi. Nenek yang membesarkannya bukan nenek kandungnya, melainkan wanita tua yang menemukannya di hutan, lalu membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tante Rini pucat pasi. Ia tak bisa berkata-kata. Segala niat jahatnya untuk menguasai warisan hancur dalam sekejap. Bu Liana kemudian memeluk Nisa, menangis dalam pelukannya. Maafkan aku, Nak. Maafkan karena selama ini kamu jauh dari keluarga. Sejak saat itu, Nisa tak lagi dianggap gadis desa. Ia adalah bagian dari keluarga. Ia tinggal bersama Bu Liana dan Naila, membentuk keluarga yang baru yang dibangun bukan dari darah saja, tapi dari kasih dan pengorbanan. Dan semua yang dulu memandang rendah Nisa, kini hanya bisa menunduk malu, karena ternyata gadis desa itu adalah warisan paling berharga yang pernah Tuhan titipkan kepada keluarga itu. Sejak pengakuan itu, hidup Nisa berubah drastis. Ia kini tinggal di rumah mewah sebagai putri sah dari mendiang Pak Hendra, pengusaha sukses yang dulunya dikenal luas karena kemurahan hatinya. Namun warisan besar yang seharusnya membawa kebahagiaan justru mulai membuka lembaran gelap masa lalu. Bu Liana berusaha mendekatkan diri pada Nisa. Setiap malam, mereka mengobrol di ruang keluarga, saling berbagi kisah masa lalu, berusaha membangun kembali hubungan yang selama ini terputus. Namun di balik semua itu, Nisa menyimpan perasaan campur aduk. Ia bahagia telah menemukan keluarganya, tapi juga merasa asing di dunia baru ini. Semua terlalu cepat. Bahkan, Naila pun mulai merasa terabaikan, karena perhatian kini banyak tertuju pada Nisa. Suatu malam, Nisa mendengar percakapan samar dari balik pintu kamar Bu Liana dan pengacaranya. Jadi kamu yakin anak itu benar-benar anak Pak Hendra? Bagaimana kalau ini hanya rekayasa? Tanya pengacara. Tes DNA-nya jelas, tapi aku jujur, aku masih merasa ada yang disembunyikan dari kita, terutama soal masa lalu Pak Hendra, jawab Bu Liana lirih. Nisa yang mendengar itu semakin curiga. Ia mulai menyelidiki latar belakang ayah kandungnya. Ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah dokumen tua di dalam brankas. Rahasia yang tak sengaja terbuka. Dalam dokumen itu tertulis bahwa Pak Hendra pernah menikah diam-diam dengan wanita bernama Rahayu. Dan wanita itu adalah ibu kandung Nisa. Namun yang mengejutkan, Rahayu dinyatakan hilang secara misterius 2 minggu sebelum bayi mereka diculik. Nisa pun mulai menggali lebih dalam. Ia menyewa seseorang untuk menelusuri keberadaan Rahayu. Dan tak lama kemudian, ia mendapat kabar yang menggemparkan. Ibu kandung Nisa masih hidup, tapi tinggal di sebuah panti jompo. Dan kondisi trauma berat dan tidak mengenal siapa-siapa. Nisa pun langsung datang ke sana. Ia melihat seorang wanita tua, wajahnya pucat, matanya kosong. Saat ia mendekat dan menyebut namanya, wanita itu tiba-tiba menangis, memeluknya erat dan berkata, "Anakku, aku tahu kamu akan datang. Akhirnya kamu datang." Tangisan mereka pecah malam itu. Setelah ditenangkan, Ibu Nisa mulai menceritakan semuanya. Bahwa dulu ia dipaksa keluar dari rumah oleh keluarga Pak Hendra karena dianggap tak pantas. Ia mengandung Nisa dalam perlarian. Tapi suatu malam saat tidur di rumah kontrakan, ia diserang seseorang dan bayinya Nisa diculik. Yang mengejutkan,
Wanita tua itu menyebut satu nama yang membuat Nisa terdiam. Rini. Ia yang merenggutmu dariku. Nisa merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ternyata Tante Rini lah yang telah merancang penculikan itu sejak awal, agar Nisa tidak pernah diakui sebagai anak sah dari keluarga Hendra. Semua demi warisan. Nisa pun pulang dengan hati bergejolak. Ia menceritakan semuanya pada Buliana. Awalnya Buliana tidak percaya, tapi setelah menunjukkan dokumen dan rekaman pengakuan ibunya, wajah Buliana berubah pucat. Selama ini, aku membiarkan dia masuk ke rumah kita, mengatur semua warisan. Astaga. Keesokan harinya, keluarga besar dikumpulkan. Nisa tampil di hadapan mereka dengan penuh keyakinan. Selama ini, kalian menganggap aku gadis kecil. Selama ini, kalian menganggap aku sebagai gadis desa. Tapi hari ini, aku berdiri sebagai putri sah dari Pak Hendra. Dan aku juga ingin mengungkap pengkhianatan paling besar dalam keluarga ini. Tante Rini yang duduk di ujung meja tampak gelisah. Tangannya mulai gemetar. Nisa lalu menunjukkan barang bukti penculikan, termasuk pernyataan tertulis dari mantan pembantu rumah tangga yang kini bersaksi bahwa Rini lah dalang dibalik semua ini. Dialah yang memisahkan aku dan ibuku, semua karena warisan. Tapi hari ini semua sudah berakhir. Tante Rini mencoba menyangkal, tapi tak ada gunanya. Polisi datang dan membawanya pergi. Setelah semua itu, Nisa meminta satu hal. Ia tak ingin menguasai warisan. Ia hanya ingin ibunya kembali ke pelukannya. Harta bukan tujuan, melainkan kebenaran dan keadilan. Buliana memeluk Nisa. Kamu lebih dari sekedar anak bagi kami. Kamu penguat, penyembuh luka, masa lalu, dan kamu membawa kebenaran yang selama ini terkubur. Kini Nisa hidup bahagia bersama Naila dan ibu kandungnya yang perlahan mulai pulih. Ia membuka rumah baca untuk anak-anak yang kurang mampu dan dikenal masyarakat sebagai simbol kecelakaan. Dan semua yang dulu meremehkannya kini hanya bisa pasrah. Sudah hampir 2 bulan sejak Tante Rini dijebloskan ke penjara. Nisa, Buliana, Naila, dan Ibu Rahayu hidup tenang. Keluarga mulai pulih dari luka lama. Nisa bahkan mulai disegani di lingkungan keluarga besar dan menjadi simbol harapan baru. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, saat keluarga sedang makan bersama, datanglah seorang pria muda dengan jas rapi dan ekspresi angkuh. Ia masuk tanpa permisi, diikuti oleh pengacaranya. Nama pria itu adalah Reza. Ia mengaku sebagai anak kandung Pak Hendra dari wanita lain yang katanya pernah dinikahi secara sirih di luar kota. Aku datang bukan untuk bertengkar, katanya tenang, tapi aku hanya ingin apa yang menjadi hakku. Semua terdiam. Buliana tercengang. Itu tidak mungkin. Suamiku tidak pernah menyebut nama itu. Reza lalu meletakkan surat wasiat yang ditulis tangan oleh Pak Hendra sebelum meninggal. Dalam surat itu tertulis bahwa bila suatu saat Reza muncul, ia berhak atas sebagian warisan ayahnya. Nisa mencoba tenang, tapi hatinya gelisah. Ia merasa ada yang janggal dari semua ini. Ia pun mulai menyelidiki latar belakang Reza. Ternyata, Reza adalah anak asuh dari seorang wanita bernama Nadira, mantan sekretaris pribadi Pak Hendra yang sempat menghilang saat perusahaan terkena kasus korupsi kecil. Nisa mencium sesuatu.
Ia menyewa penyelidik untuk mencari tahu kebenaran di balik dokumen itu. Sementara itu, Reza mulai membuat kekacauan, mengatur ulang staf rumah, menekan Buliana, dan bahkan mencoba memisahkan Naila dari Nisa. Sudahlah, Naila butuh sosok ayah, biar aku yang urus dia. Nisa marah, tapi ia tak bisa berbuat banyak sampai semua bukti terkumpul. Hingga suatu malam, penyelidik yang ia bayar mengirimkan video rekaman CCTV lama yang memperlihatkan Nadira dan Tante Rini bertemu diam-diam di rumah sakit 3 bulan sebelum Pak Hendra meninggal. Dalam video itu terdengar jelas Rini berkata, "Kalau kamu mau bagianmu, kamu harus bawa anak itu ke depan mereka. Biar surat ini terlihat sah. Nisa nggak boleh jadi pewaris tunggal." Nisa langsung menunjukkan semua bukti itu ke Buliana dan pengacara keluarga. Hari pengadilan pun tiba. Di depan hakim, semua fakta dibuka, termasuk hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Reza bukan anak kandung Pak Hendra, melainkan anak dari sopir pribadi keluarga yang dulu pernah dipecat karena mencuri. Reza murka, mencoba kabur, tapi polisi segera menangkapnya karena pemalsuan dokumen hukum dan penipuan warisan. Buliana menatap Nisa, penuh rasa syukur. Seandainya ayahmu masih hidup, dia pasti bangga melihat kamu berdiri menjaga kehormatan keluarga dengan kepala tegak. Namun dari balik semua yang terjadi, satu pertanyaan masih mengganjal. Siapa yang membuat surat wasiat palsu itu? Karena menurut pengacara, surat itu ditulis dengan gaya tulisan yang sangat mirip dengan Pak Hendra. Beberapa minggu kemudian, saat rumah mulai tenang kembali, Nisa menerima sebuah surat tua yang diselipkan ke dalam buku perpustakaan ayahnya. Isinya membuat jantungnya berhenti sejenak. "Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu siapa dirimu, tapi belum tahu siapa aku yang sebenarnya." Tertulis inisial HR di bagian bawah surat itu bukan milik Pak Hendra, tetapi seseorang yang lain yang belum pernah disebut namanya selama ini. Nisa menggenggam surat itu erat. Siapa HR itu? Apakah ada rahasia yang lebih besar lagi dalam keluarga ini? Apakah ayah kandung Nisa benar-benar Pak Hendra? Atau justru orang lain yang selama ini tak terduga?